Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan yang kedua ini kita coba akan mempelajari ukuran pemusatan data yang sebenarnya materi ini adalah sebagiannya atau setengahnya adalah mengulang materi kalian dulu di kelas 9. Ukuran pemusatan data ada tiga, yaitu min, median, dan modus. Nanti pada pertemuan hari ini kita coba akan mempelajari yang min saja, baik itu min dari data tunggal maupun min dari data kelompok. Saya rasa untuk data tunggal ini tidak ada masalah nggih, karena sudah kalian pelajari di SMP. Untuk data tunggal dirumuskan seperti ini, bahwa nilai rata-rata itu diperoleh dari sigma X dibagi dengan N. Jika ada X1 sampai Xn data, maka nilai rata-ratanya diperoleh dari menjumlahkan nilai X1, X2 sampai Xn dibagi dengan banyaknya data. Itu ketemu untuk data tunggal. Kemudian untuk data kelompok dirumuskan seperti ini. Nilai rata-rata diperoleh dari sigma XIFI atau FIXI dibagi dengan FI, dengan XI itu adalah titik tengah kelas interval. Kemudian FI itu adalah frekuensi dari XI. Kemudian K itu banyaknya kelas interval. Cuma ini nggak dipakai, oke. Oke, sebenarnya ada dua alternatif untuk menentukan nilai rata-rata, yaitu dengan menggunakan rataan sementara. Tapi kalian bisa menguasai satu dulu aja lah, satu dulu yang dianggap paling mudah, bisa menggunakan rataan sementara atau dengan menggunakan rumus yang tadi. Untuk rumus yang rataan sementara dapat kalian lihat di halaman 20. Nah, langsung saja ke contoh. Misalnya saya punya seperti ini. Saya punya data seperti ini tadi, maaf ini, oke. Datanya seperti ini. Kelas pertama bentar, ini tangan, aduh kok ingnya kok bentar. Oke, oke. Untuk kelas interval pertama nilainya adalah 40 sampai 49 dengan frekuensi 4. Kelas kedua 50 sampai 59 dengan frekuensi 6, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata dari data ini, yang pertama kita harus menentukan nilai titik tengah ini dulu. Titik tengah. Kita harus menentukan ini dulu. Jadi sebenarnya kalau dalam soal biasanya cuma akan ada dua kolom seperti ini. Hanya ada dua kolom. Kemudian kita harus menambah kolom bantu yang berada di sebelah kanan dari soal ini. Oke. Oke. Jadi angka pertama kita tentukan dulu titik tengah dari masing-masing kelas interval. Untuk kelas interval yang pertama, karena 40 sampai 49, nilai titik tengahnya diperoleh hasilnya adalah 44,5. Diperoleh dari mana ini? Diperoleh dari 40 ditambah 49 dibagi 2. Begitu seterusnya sampai kelas interval yang terakhir. 90 ditambah 99 dibagi 2, hasilnya adalah 94,5. Setelah ketemu titik tengah, maka langkah selanjutnya adalah mengalihkan antara titik tengah tadi XI dengan FI. 4 dikalikan 4,4
44,5, jadi ini 4 dikalikan 44,5 hasilnya adalah 178. Kemudian 6 dikalikan 54,5 hasilnya adalah 327. Begitu seterusnya sampai pada kelas interval yang terakhir. Di dalam kasus ini 2 dikalikan 94,5 hasilnya adalah 189. Nah, setelah semua kelas interval kita tentukan hasilnya, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan, baik itu menjumlahkan frekuensi atau ini sigma Fi, itu artinya adalah total semua frekuensi diperoleh dari 4 tambah 6 tambah 10 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari sigma Fixi, yaitu dengan menjumlahkan 178 ditambah 327 dan seterusnya. Dan pada kasus ini nilainya adalah 1975. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata dari data ini, maka kalian tinggal membagi saja 1975 ini 1975 dibagi dengan 30. Dibagi dengan 30 hasilnya adalah 65,83. Nah, demikian untuk min atau menentukan nilai rata-rata dengan menggunakan hasil dari nilai tengah ya, nilai tengah Fixi. Jika ada pertanyaan nanti silahkan kita diskusikan di WA group. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.